Peristiwa G30S PKI masih melekat di benak sebagian besar warga Indonesia. Peristiwa yang sangat menyakitkan terhadap bangsa sendiri. Lokasi pembantaian terhadap 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat kini disebut Monumen Pancasila. Di lokasi itulah ada tempat yang menjadi saksi sejarah kekejaman PKI. Terhitung ada sekitar 3 rumah yang dijadikan semacam tempat mereka mengumpulkan dan melakukan penyiksaan pada para korban. Rumah tersebut adalah rumah milik warga. Berdasarkan penelusuran, 2 rumah warga pemiliknya tak terlibat kegiatan PKI. Setidaknya ada 3 bangunan di Lubang Buaya yang menjadi pusat komando gerakan 30 September 1965. 3 rumah tersebut juga punya fungsi masing-masing. Rumah pertama digunakan untuk tempat penyiksaan perwira-perwira Angkatan Darat yang diculik. Rumah kedua sebagai pos komando, sementara rumah ketiga berfungsi sebagai dapur umum. Rumah pertama ini adalah rumah milik seorang guru bernama Bambang Haryono. Ia adalah seorang kepala sekolah SR dan disebut sebagai seorang simpatisan PKI. Sehari-hari, rumah tersebut digunakan untuk tempat belajar anak-anak. Saat ini rumah tersebut sudah menjadi bagian dari Monumen Pancasila Sakti, di mana di dalamnya dilengkapi dengan diorama dan audio yang menjelaskan peristiwa G30S. Di rumah itu juga masih ada papan tulis sebagai bukti. Rumah tersebut pernah digunakan sebagai bangunan sekolah. Rumah kedua yang digunakan sebagai pos komando G30S adalah milik seorang pedagang bernama Sueb. Sueb juga tak terlibat dalam gerakan tersebut. Sehari-hari Sueb berdagang di daerah Balimester, Jatinegara. Rumah milik Sueb digunakan untuk rapat-rapat penting menjelang G30S, termasuk merancang siapa-siapa saja jenderal yang harus diculik. Bangunan ini menjadi bagian dari Monumen Pancasila Sakti, di mana bangunannya masih 99% utuh. Meja, kursi, dan perabotan lainnya masih dipertahankan. Untuk rumah ketiga yang sebagian besar bagiannya berupa gedek difungsikan sebagai dapur umum. Pemilik rumah itu adalah Amrah, seorang janda yang disebut tak ada sangkut pautnya dengan peristiwa G30S. Sehari-hari Amrah bekerja sebagai tukang jahit. Konon katanya di sekitar Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya ada sekitar 13 rumah. Namun 10 rumah lainnya disebut tak terkait dengan peristiwa G30S sehingga direlokasi dengan ganti rugi. Monumen Pancasila Sakti atau Monumen Pahlawan Revolusi merupakan monumen yang dibangun di atas lahan yang dulu menjadi pusat gerakan 30 September. Lokasi itu dulunya adalah sebuah perkebunan karet. Monumen ini dibangun di atas lahan seluas 14,6 hektar atas prakarsa Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Monumen ini dibangun untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang menjadi korban G30S. Monumen tersebut terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Di sebelah selatan terdapat markas besar Tentara Nasional Indonesia Cilangkap. Sebelah utara adalah Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, sedangkan sebelah timur adalah Pasar Pondok Gede. Dan sebelah barat, Taman Mini Indonesia Indah. Seperti sebelumnya disebutkan, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong, tepatnya kebun karet yang dijadikan sebagai tempat pembuangan terakhir para korban gerakan 30 September 1965. Di kawasan kebun kosong ini, terdapat sebuah lubang sumur tua sedalam 12 meter, yang digunakan untuk membuang jenazah para korban G30S. Sumur tua berdiameter 75 cm ini dikenal sebagai lubang buaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.